Selamat adik-adik selamat minggu. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita tetap ibadah di online dari rumah. Kita tetap mengucap syukur, kita tetap selalu bahagia. Karena kita akan memulai ibadah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat pujian, hari ini harinya Tuhan. Baik adik-adik, untuk memasuki fotum, kita akan menyanyikan lagu Bangkit Serukan Nama Yesus, dan adik-adik aku undang untuk bangkit berdiri. Nyanyi dengan semangat ya adik-adik. Maju nyatakan kuasanya.
dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub, hambanya. Bersorak-soralah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau akan memberikan apa yang mereka pinta. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarkanlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak. Di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita masih semangat ya mengikuti ibadah ini. Kita angkat pujian kedua tanganku. Gerakan ya. Yesus idolaku. Wah, lagu kesenangan anak laki-laki nih Kak biasanya. Pakai gerakan ya. Yesus idolaku.
sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, siapkan hati dan pikirannya untuk dapat mengikuti pemberitaan firman ini agar kita mengerti dan dapat melakukan di dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian, Aku Percaya. Shalom anak-anak. Apa kabar? Semuanya pasti baik-baik bukan? Walaupun kita di rumah sudah kurang lebih 2 bulan, tetapi kita harus tetap bersuka cita. Kita harus tetap semangat. Semangat. Kenapa kita harus bersemangat? Karena kita punya Tuhan Yesus yang memberikan semangat kepada adik-adik semua. Nah, pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dulu kita berdoa. Semua siapkan Alkitabnya dan di depan, dan kita akan berdoa bersama-sama mengikuti amang berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sungguh baik buat kami. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk
memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat mendengar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan, yaitu terambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Adik-adik semua memperhatikan Alkitabnya dan baca dalam hati, dan Amang akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena itu adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah bagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baiklah aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama pada saat ini. Amang mau bertanya kepada anak-anak semua sekolah minggu, baik yang ada di Diponegoro, baik yang ada di Cikarang, maupun yang ada di Bekasi. Apakah dari anak-anak pernah melihat orang yang mati kemudian dia bangkit? Tidak ada, bukan? Amang juga sampai usia begini, Amang belum pernah melihat orang mati kemudian dia dibangkitkan. Tetapi pada saat ini Amang mau bercerita tentang seorang yang sangat luar biasa. Dia mati, kemudian dia bangkit
dari antara orang mati. Siapakah dia? Dia adalah Tuhan Yesus, anak-anak. Tuhan Yesus itu adalah anak Allah yang sempurna. Dia lahir ke dalam dunia, kemudian dia bertumbuh menjadi besar, dan dia juga memberitakan tentang kerajaan Allah atau memberitakan tentang kabar baik. Tetapi orang jahat, mereka tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, anak-anak. Kemudian dia dibawa ke kayu salib, ditangkap dan dibawa ke kayu salib. Lalu kaki dan tangannya dipaku, dikasih mahkota duri, lambungnya ditusuk. Apa yang keluar? Darah. Darah Tuhan Yesus itulah yang dapat mengampuni dosa-dosamu. Tetapi kemudian Tuhan Yesus mati, dikuburkan. Dan pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik tidak melihat secara langsung Tuhan Yesus mati dan dibangkitkan. Tapi Amang mau katakan kepada semua anak sekolah minggu, orang yang percaya, walaupun dia tidak melihat, tetapi dia percaya bahwa Tuhan Yesus pernah ada di dunia ini yang mati dan bangkit dari antara orang mati. Nah, ketika kita percaya, anak-anak percaya bahwa Tuhan Yesus mati dan bangkit, tidak mungkin adik-adik percaya begitu saja. Tetapi adik-adik membutuhkan bukti bahwa benar-benar bahwa Tuhan Yesus mati dan bangkit. Nah, di sini ada beberapa bukti bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh mati dan bangkit. Yang pertama, Alkitab sendiri yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu bangkit dari antara orang mati, sesuai dengan kitab suci sebagaimana yang tadi kita baca. Jadi bukan ini khayalan, ya, bukan ini hanya orang mengatakan bahwa dia bangkit, tapi benar-benar ada bukti dari Alkitab. Itu bukti yang pertama. Bukti yang kedua bahwa Tuhan Yesus mati dan bangkit, anak-anak, membuktikan bahwa kuburnya kosong. Waktu perempuan-perempuan datang ke kuburan dan mereka dapati kuburan itu sudah terbuka, ya, dan ternyata Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Tidak hanya Tuhan Yesus, kubur yang kosong yang menjadi bukti, tetapi waktu Tuhan Yesus bangkit, dia juga menampakkan diri kepada para murid. Termasuk salah satu muridnya itu Kefas atau Petrus yang sempat menyangkal dia. Dan juga kepada para rasul-rasul, kepada 500 orang waktu Tuhan Yesus terangkat ke surga. Dan juga yang terakhir kepada Rasul Paulus. Dan ketika Rasul Paulus dia bertobat, maka dia dipakai oleh Tuhan. Dia memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus, bahwa Yesus benar adalah anak Allah yang mati dan bangkit. Nah, anak-anak yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus mati dan bangkit dari antara orang mati, maka kita juga harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Ya. Ketika kita sudah meyakini, percaya dengan sungguh-sungguh, maka kita juga harus menyerahkan hidup kita kepada Allah dengan cara bahwa kita harus berdoa, menyerahkan hidup kita kepada Allah. Tadinya kita hidup di dalam dosa, melakukan hal-hal yang jahat. Lihat orang yang melakukan yang tidak baik, maka mukanya tidak pernah berseri.
Nah, tetapi melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah percaya, maka dia punya kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Punya kerinduan untuk berdoa. Seperti saat sekarang ini, kita orang percaya, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, Indonesia ini, di mana ada COVID-19. Dan juga bisa kita berdoa untuk jemaat-jemaat yang ada. Karena supaya terhindar dari virus COVID-19. Jadi, anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka harus menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Allah atau kepada Tuhan Yesus dan dipakai oleh Tuhan Yesus. Sebagaimana Rasul Paulus tadi, bahwa dia bertobat dan dia dipakai oleh Allah untuk memberitakan Injil. Demikian juga dengan kita. Kita yang sudah percaya akan kebangkitan daripada Tuhan Yesus, maka kita juga mau dipakai oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, tadi kita yang masih hidup di dalam dosa, muka kita lesu, muka kita loyo, merasa tidak semangat. Tetapi ketika kita sudah percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita, yang menghapus segala kesalahan kita, maka muka kita, muka adik-adik menjadi berseri, menjadi ada sukacita, ada damai sejahtera yang dimiliki oleh adik-adik. Dan apa yang harus dilakukan oleh adik-adik semua ketika sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya? Yang pertama, dia harus menggunakan mulutnya, ya, untuk memuji Tuhan. Ya, harus memuji Tuhan. Mengeluarkan perkataan yang baik yang dapat membangun sesama temannya, ya. Mengeluarkan kata-kata yang menjadi berkat bagi temannya, ya, bukan mengeluarkan kata-kata kotor dari mulutnya. Nah, yang berikut, tangannya, ya, dipakai untuk bekerja, membantu orang tuanya, ya, melakukan apa yang bisa dilakukan untuk menolong atau membantu orang tuanya di rumah. Dimanapun dia berada, dia mempergunakan tangannya untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan juga mata. Mata yang sudah disucikan oleh darah Yesus, maka dia melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang bisa membangun dirinya, dan hal-hal yang dapat mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan juga telinganya. Telinganya dia menjadi anak yang dengar-dengaran, terutama mendengarkan firman Tuhan dan juga mau melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya. Dan yang berikut, kaki. Fungsi kaki itu untuk apa? Untuk berjalan. Berjalan kemana? Apakah ke game online? Apa ke warnet? Nah, anak yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah bangkit dari antara orang mati, maka dia menggunakan kakinya untuk melangkah ke tempat-tempat yang memuliakan Tuhan. Dia pergi ke gereja, dan yang lebih luar biasa adalah ketika dia menjadi dewasa, dia mau memberitakan Injil, menceritakan kepada orang lain bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah anak Allah yang mati dan bangkit. Kemudian dia naik ke surga. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa yang mau dipakai oleh Tuhan? Ya, terima kasih bagi yang mau dipakai oleh Tuhan kelak, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang ikut kakak berdoa. Ikut kakak berdoa, ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mau mati
bagi kami untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah dengan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami boleh gunakan untuk memberitakan tentang kerajaan Allah, bahwa Yesus sudah mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengar pada pagi hari ini. Baik adik-adik, kita telah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan jangan lupa kita mengucapkan terima kasih kepada Amang yang telah membawakan firman Tuhan. Kita ucapkan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Terima kasih Amang. Tuhan Yesus memberkati. Kita telah sampai di penghujung ibadah kita pada hari ini. Kita akan menutup ibadah kita dengan mengangkat pujian Dia Lahir Untuk Kami. Adik-adik, bangkit berdiri. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa di sorga dan persekutuan Roh Kudus itulah menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
hari Minggu semuanya. Seperti biasa Kak, kita akan ada ayat hafalan dan aktivitas. Nah, ayat hafalannya dari mana nih Kak Eva? 1 Korintus 15 ayat 2. Coba dibuka Alkitabnya, 1 Korintus 15 ayat 2. Kak Eva bantu baca ya. Oke Kak. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Nah, jangan lupa ayat hafalannya nanti divideoin. Nanti setelah itu bisa dikirim ke Kak Eva atau Kak Magda ataupun Kak Feby. Selanjutnya ada apa Kak Magda? Oh iya. Nah, aktivitas kita berikutnya adalah tugas kita. Itu membuat pohon cita-cita. Semua adik-adik semua sekolah minggu tentu punya cita-cita. Nah, kita gambar dulu pohonnya. Ini digambar di kertas HPS Ataupun karton. boleh Di karton bisa Kak. buku gambar. Iya. Kertas karton Manila juga boleh. Gunakan kertas yang ada di rumah. Terus kita gambar nih pohonnya. Buat daunnya, bentuk daun boleh, lingkaran boleh. Terserah kalian. Nah, misalnya daun pertama adalah nama adik-adik. Misalnya namanya adalah Bang Rian. Felicia Atau oke, atau Felicia. Abang Aryan. Oke. Oke, nama. Terus yang Kelasnya. kemudian kelas. Bang Rian kelas 3. Waduh. Terus berikutnya boleh di situ adalah ayat hafalan hari ini. Tulis dengan biar ingat, menulis, membaca dan pasti ingat. Selanjutnya adalah aktivitas Selama karantina ya Kak? selama karantina, selama kita di rumah. Oke, Ngapain selanjutnya aja? Terus kemudian boleh Hobi. cita-cita kalian. Cita-citanya adalah ada yang jadi dokter, ada yang jadi perawat, Jadi ada artis. yang jadi guru, ada yang jadi polisi dan selanjutnya. oh ya, jadi pendeta Wow. juga. Wow, hebat ya. Nah, selanjutnya yang paling atas adalah bisa hobinya. Ada yang hobi berenang, ada yang hobi olahraga, hobi makan, terus kemudian naik sepeda, bernyanyi dan yang lain-lain. Terus kemudian boleh diwarnai Kak? Boleh. Atau juga Dihias. boleh pakai kertas origami berwarna-warni Oke. buat sekreativitas kalian. Ini untuk kelas 4 sampai ke bawah ya adik-adik. Kelas 4 sampai dengan ke bawah. Kelas yang kecil. Sama Oke. TK Iya. ada apa? Selanjutnya apa lagi Kak nih yang aku pegang terus nih buat ini apa? apa nih Kak? Tuh Coba. batang pohon. Ini untuk kelas 5 dan seterusnya sampai SMP. SMP. Nah, ini kalian harus lebih kreativitas daripada adik-adik yang kelas Iya. 4. Iya, Suruh buat Ini apa Kak? adalah kita ambil dari ranting pohon. Jangan dipatahin yang Ya. masih bagus. Yang ada yang boleh pas ya. Iya. ranting yang sudah mati boleh. Iya. Nah, terus atau juga boleh pakai koran Kak. Boleh. Digabung-gabungin, dipelintir-pelintirin. Nah, dibuat. Nah, terus kemudian Kak, nih untuk ininya. Nah, pohon ini juga sama dengan pohon cita-cita. Oke. Ini adalah kita buat daunnya boleh kertas. Yang Oke. tadi tuliskan nama. Jadi digunting bulat-bulat baru digantung di sini Boleh. di ranting-rantingnya. Iya, gitu. oke. Jangan lupa difoto. Foto ya. Terus nanti Ingat, dikirim. jangan patahin Kirim ya. pohonnya yang masih bagus. Catnya yang bekas. Bekas atau udah mau mati ya Kak? Iya, betul. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu Di minggu depan. minggu depan. Dah. Dah. Yohanes ayat 20 hafalan ayat Yohanes 20 ayat 21a. Dan kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Yohanes 20 ayat 21a. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Selamat ulang tahun GKPA Bekasi. Yohanes 20 ayat 21a. Kata Yesus,
damai sejahtera bagi kamu. Amin. Yohanes 20 ayat 21a. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Selamat ulang tahun GKPA Bekasi yang ke-23 tahun. Ayat hafalan hari ini adalah tertulis di Yohanes 20 ayat 21a. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Yohanes 20 ayat 21a. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Yohanes 20 ayat 21a. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Ayat hafalan hari ini adalah tertulis di Yohanes 20 ayat 21a. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Yohanes 20 ayat 21a. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Yohanes 20 ayat 21a. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Selamat ulang tahun GKPA, semoga jaya. Yohanes 20 ayat 21a dengan judul perikop, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Selamat ulang tahun GKPA Bekasi. Yohanes 20 ayat 21a. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Yohanes 20 ayat 21a. Dan kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Yohanes 20 ayat 21a. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Selamat ulang tahun GKPA Bekasi ke-23. Yohanes 20 ayat 21a. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Selamat hari Minggu kakak sekolah minggu. Demikianlah firman Tuhan yang tertulis dari kitab Yohanes 20 ayat 21a. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Selamat ulang tahun GKPA Bekasi Raya. Semoga menjadi gereja yang best of the best. Selamat ulang tahun GKPA Bekasi yang ke-23 tahun. Biarlah bertumbuh kembang di dalam Tuhan. Dari kami sekolah minggu Info. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Dadah. Yohanes 20 ayat 21a. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Yohanes 20
21a, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, amin. Yohanes 20 ayat 21a, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, amin. Selamat hari Minggu teman-teman dari GKPA di Ponegoro. Selamat ulang tahun buat GKPA Bekasi yang ke-23. Happy birthday GKPA. Happy birthday GKPA. Happy birthday, happy birthday, happy birthday GKPA Bekasi. Yohanes 20 ayat 21a. 21a. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Yohanes 20 ayat 21a. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, amin. Selamat ulang tahun GKPA Bekasi yang ke-23. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yohanes 20 ayat 21a. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagimu. Amin. Yohanes 20 ayat 21a. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagimu. Amin. Yohanes 20 ayat 21a. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Selamat ulang tahun GKPA Bekasi yang ke-23. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yohanes 20 ayat 21a. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Selamat ulang tahun GKPA. Yohanes 20 ayat 21a. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Yohanes 20 ayat 21a. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Saya mengucapkan selamat ulang tahun GKPA Bekasi ke-23 tahun. Saya mengucapkan happy birthday GKPA Bekasi yang ke-23 tahun. Saya mengucapkan selamat ulang tahun GKPA Bekasi yang ke-23 tahun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday GKPA Bekasi. Selamat ulang tahun GKPA Bekasi. Jaya selalu. Tuhan Yesus memberkati. Hora. Yohanes 20 ayat 21a. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Yohanes 20 ayat 21a. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Yohanes 20 ayat 1a. Maka Yesus berkata sekali lagi, damai sejahtera bagimu. Yohanes 20 ayat 21a. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Yohanes 20 ayat 21a. Maka kata Yesus
sekali lagi damai sejahtera bagi kamu. Amin. Yohanes 20 ayat 21a. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kami. Amin. Dan teman-teman, selamat hari Minggu. Yes. Yohanes 20 ayat 21a. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Yohanes 20 ayat 21a. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Yes. Yohanes 20 ayat 21a. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Nama saya Ola Siregar dari GKPH Cikarang. Ayat hafalan Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Yohanes 20 ayat 21a. Maka kata